Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan tetap sehat ya. Dan ibu juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita mendapat berkah dan barokah dari Allah. Amin. Anakku, selama 30 menit ke depan, anak-anak akan belajar dengan Ibu Diah dari SDN Sumur Rawa 3 Kota Surabaya dalam program kesayangan kita belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar kegiatan hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang, dengan materi mengidentifikasi jenis simbol lalu lintas. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi dan menuliskan arti dari simbol rambu lalu lintas. Baiklah anak-anak, kita baca dulu ya teks berikut ini. Kita baca sama-sama dengan suara yang sangat lantang. Kita mulai. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Semua anggota kelompok harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas di seberang jalan. Nah, apa sih fungsi rambu lalu lintas? Nah, rambu lalu lintas itu memiliki fungsi sebagai tanda peringatan, larangan, perintah, serta petunjuk. Nah, di rambu lalu lintas itu ada beberapa warna ya nak ya. Ada merah, kuning, dan juga hijau. Tanda merah itu menandakan suatu larangan tertentu. Sedangkan tanda dasar kuning itu menandakan peringatan bagi pengguna jalan. Biasanya rambu itu menandakan adanya bahaya atau kemungkinan bahaya setelah melewati rambu tersebut. Yang ketiga ada rambu hijau, warna dasar hijau, itu rambu sebagai informasi atau petunjuk. Nah, mengapa kita harus mematuhi rambu lalu lintas? Nah, anak, dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berarti kita turut serta dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi rambu lalu lintas? Nah, yang pertama, anak, bisa saja terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu yang kedua, menimbulkan lalu lintas menjadi tidak tertib. Yang ketiga, kenyamanan para pengendara maupun pejalan kaki menjadi terganggu. Yang keempat, dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat perjalanan. Nah, anak-anak, ini ada beberapa gambar. Ini ada di buku tema 8 kalian anak ya. Ada berbagai macam rambu lalu lintas. Kita akan bahas satu persatu. Nah, rambu yang pertama, apa anak-anak ada yang tahu? Nah, ini adalah rambu P dicoret atau artinya dilarang parkir ya anak ya. Nah, digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk memarkirkan kendaraannya, baik kendaraan bermotor atau tidak ya nak ya. Nah, biasanya ini bisa anak-anak lihat di sepanjang jalan. Ada tanda seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut rambu yang kedua. Ada tanda S dicoret ya nak ya. Artinya digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk menghentikan kendaraannya. Nah, tandanya seperti nak ya. Oke.
Nah, rambu selanjutnya lampu pengatur lalu lintas. Nah, ada warna merah, kuning, dan juga hijau. Nah, biasanya bisa dilihat di jalan-jalan seperti ini ya, anak ya. Arti dari lampu warna hijau. Lampu warna hijau apa artinya, nak? Berarti kendaraan boleh melaju. Yang kedua ada lampu kuning. Jika lampu kuning menyala, berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Ya. Lalu lampu yang berwarna merah. Jika lampu warna merah menyala, berarti kendaraan harus berhenti. Oke. Nah, rambu selanjutnya adalah apa itu, nak? Zebra cross. Biasanya ada tanda seperti ini ya di situ ya. Artinya garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Nah, garis hitam dan putih itu disebut dengan zebra cross. Nah, nak, tandanya seperti ini ya, nak ya. Ini petunjuk bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Oke. Ingat-ingat ya, nanti kalau di jalan ada tanda seperti ini, berarti rambu ini akan digunakan untuk menyeberang bagi pejalan kaki. Nah, tanda rambunya seperti ini kalau di jalan-jalan ya, anak ya. Oke. Nah, rambu selanjutnya adalah papan penunjuk arah. Papan penunjuk arah ini warna dasarnya adalah warna hijau. Nah, artinya papan ini digunakan untuk memandu pengguna jalan memilih jalan mana yang tepat untuk menuju ke lokasi tertentu. Nah, sekarang anak amati ya, nak ya. Itu ada Rumah Sakit Damai Sejahtera. Loh, Bu, kok anak panahnya ke atas? Berarti ke angkasa dong. Enggak ya, nak ya. Kalau tanda panah ke atas berarti arah rumah sakit itu lurus. Ya, sedangkan untuk pasar itu tandanya belok ke kanan. Kalau untuk taman kota belok ke kiri. Itu ya, nak ya. Nah, ini biasanya ada di sepanjang jalan di kota Surabaya. Malang, Mojokerto, terminal itu ada di kanan, belok ke kanan ya, nak ya. Sedangkan Sidoarjo, Juanda, dan juga Wonokromo juga belok ke kanan. Oke. Untuk rambu selanjutnya akan Ibu jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hai, masih dengan Bu Diah dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan materinya ya. Nah, rambu selanjutnya adalah rambu seperti tanda seru ya, nak ya. Di situ ada warna dasar kuning, berarti menyatakan bahwa tanda peringatan. Rambu ini digunakan sebagai peringatan kepada pengguna jalan agar berhati-hati memasuki jalur tertentu. Biasanya anak-anak bisa melihatnya di sepanjang jalan ada tanda seperti tanda seru ya, anak ya. Berarti anak-anak harus berhati-hati saat melewati rambu seperti ini. Nah, rambu selanjutnya adalah rambu apa itu, nak? Belok apa? Kiri. Benar sekali. Rambu lalu lintas ini menyatakan perintah karena warna dasarnya adalah kuning. Jadi ini adalah perintah kepada pengguna jalan agar anak-anak belok ke arah kiri. Nah, tandanya seperti ini. Yang selanjutnya adalah rambu dilarang belok kiri. Seperti ini ya, anak ya. Dilarang belok kiri. Jadi rambu ini digunakan sebagai peringatan kepada pengendara agar tidak boleh belok ke kiri, karena ini warna dasarnya adalah merah. Merah adalah tandanya larangan. Jadi anak-anak tidak boleh belok ke kiri. Tanda rambunya seperti ini. Biasanya ada di sepanjang jalanan jika anak-anak jalan-jalan ke kota Surabaya atau kota sekitarnya. Oke. Selanjutnya ada rambu belok kanan. Ya, rambu lalu lintas ini menyatakan perintah kepada pengguna jalan untuk belok ke arah kanan. Ya, perintah
untuk belok ke arah kanan. Nah, selanjutnya adalah rambu dilarang belok ke arah kanan ya nak ya. Oke. Nah, rambu ini dilarang belok ke arah kanan. Untuk biasanya rambu ini ada di sepanjang jalan. Jika anak-anak melihatnya pasti ada tanda seperti ini, berarti peringatan anak-anak tidak boleh belok ke arah kanan. Oke, karena ada rambu dilarang. Ya, tanda merah di sini ya. Oke, nak. Nah, selanjutnya ada rambu apa lagi ya Bu Diah ya? Nah, ada rambu apa nak? Iya, stop, nggak boleh masuk. Nah, rambu ini sebagai rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Digunakan untuk memberikan larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak seperti motor, mobil, dan juga sepeda. Ingat-ingat ya, tanda seperti ini berarti dilarang masuk. Oke, nah tandanya seperti ini anak ya. Oke, nah sekarang disitu dia punya bacaan lagi, kita baca sama-sama dengan suara yang sangat lantang. Oke. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya sangat indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan itu berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi sangat licin. Nah, rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengemudi. Jadi di jalanan pegunungan dan jalan berkelok-kelok itu harus ada rambu lalu lintas. Kenapa nak? Agar pengemudi dapat lebih berhati-hati, karena mungkin kalau di jalan pegunungan biasanya jalannya licin karena setelah hujan, atau bisa juga terjadi longsor karena dekat dengan pegunungan, atau juga ada petunjuk jalan misalnya memberitahu jika jalannya berkelok-kelok. Nah, di situ pasti ada rambu lalu lintas agar pengemudi bisa lebih berhati-hati. Biasanya kalau rambu di daerah pegunungan berwarna kuning, karena di situ banyak sekali peringatan kepada para pengemudi agar lebih berhati-hati pada saat mengemudi. Apalagi pada saat jalannya menanjak anak ya. Kalau jalan menanjak otomatis bisa lebih berbahaya lagi. Jadi rambu lalu lintas di jalanan berkelok itu sangat penting sekali. Beberapa rambu lalu lintas yang ada di daerah pegunungan, di antaranya yang pertama itu, nah seperti ini anak ya, jalan berkelok-kelok. Nah, kalau ada tanda seperti ini, artinya di situ banyak tikungan atau banyak belok-belokan sehingga jalannya itu berkelok-kelok atau berbelok-belok. Jadi pengemudi harus benar-benar berhati-hati. Karena apa? Agar tidak dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau anak-anak mau jalan-jalan ke pegunungan, ada tanda seperti ini, berarti anak-anak harus lebih berhati-hati karena jalanannya tikungan dan berkelok-kelok. Oke. Rambu selanjutnya, nah situ ada apa nak? Mobil tapi itu ya goyang-goyang gitu nak ya. Nah seperti ini nak. Itu artinya jalanan licin ya, jalan licin. Rambu yang menerangkan pengemudi akan melewati jalan yang licin. Jadi mungkin setelah hujan, jadi jalanan di pegunungan itu licin ya nak ya. Jadi ada rambu seperti ini agar para pengemudinya bisa lebih berhati-hati agar menjaga keamanan bagi para pengemudi yang lain, bagi kendaraan motor yang lain ya. Tetap selalu memperhatikan
rambu lalu lintas seperti ini jika anak-anak berada di daerah pegunungan atau daerah yang berkelok-kelok. Jadi apa tujuannya, Nak? Agar keselamatan diri sendiri dan orang lain tetap terjaga. Jadi selalu patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Ingat ya, kalau warna kuning ini artinya adalah sebagai peringatan agar para pengemudinya apa? Iya, harus lebih berhati-hati saat mengemudi. Oke. Rambu selanjutnya. Nah, itu adalah rambu tanda tanah longsor. Ya, Nak ya. Berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati akan adanya potensi bahaya longsor tanah atau batu yang berjatuhan dari bagian kiri atau kanan jalan. Oke, jika ada rambu seperti ini, anak harus berhati-hati, ya Nak ya. Oke, untuk materi selanjutnya akan Ibu jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dengan Budia dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, Budia akan mengingatkan lagi ya anak-anak ya, mengapa sih kita harus mematuhi rambu lalu lintas? Nah, kita harus mematuhi rambu lalu lintas agar kita bisa turut serta dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas. Enak ya? Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi rambu lalu lintas? Nah, yang pertama anak ya, bisa saja terjadi kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menimbulkan lalu lintas menjadi tidak tertib. Lalu yang ketiga, yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi rambu lalu lintas, yaitu kenyamanan para pengendara maupun pejalan kaki menjadi terganggu. Lalu yang terjadi yang keempat, jika kita tidak mematuhi rambu lalu lintas, itu dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat perjalanan kita. Oke, Nak? Nah, sekarang kita akan membahas lagi rambu lalu lintas yang berikutnya. Oke. Tadi yang terakhir segmen tadi Budia sudah membahas rambu seperti ini, Anak ya. Jalan licin. Artinya anak harus berhati-hati karena di situ akan ada jalan yang licin. Peringatan warna kuning ya, Nak ya. Diingat-ingat ya. Oke. Selanjutnya rambu yang berikutnya yaitu rambu apa, Nak? Iya, ini dia rambu jalan menanjak. Tanda jalan menanjak berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati akan adanya potensi bahaya saat melintasi tanjakan yang curam. Jika ada tanda seperti ini, berarti anak-anak harus berhati-hati ya. Karena pasti akan ada jalan tanjakan yang curam atau berbahaya. Oke, Nak? Ingat-ingat ya, kalau ada tanda kuning berarti peringatan, harus berhati-hati. Ya. Oke, mengapa sih harus dipasang rambu di jalan berkelok? Nah, rambu harus dipasang di jalan berkelok karena agar pengemudi itu berhati-hati saat melintasi jalan yang berkelok dan juga harus mengurangi kecepatan. Jadi kalau di jalan yang berkelok-kelok, apalagi jalan yang tanjakan, harus benar-benar mengurangi kecepatan karena agar tidak membahayakan pengemudi yang lain. Oke. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah rambu lalu lintas memiliki fungsi sebagai tanda peringatan, larangan, perintah, serta petunjuk. Yang kedua,
dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas berarti kita turut serta dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, jika terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, maka dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi anak-anak, kita harus selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Budia selalu mengingatkan ya, selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena jika kita tidak mematuhinya maka dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, tugas siswa adalah yang pertama, tugas anak-anak ya nak ya. Yang pertama, gambarlah salah satu rambu lalu lintas. Rambunya boleh memilih salah satu dari yang sudah Bunda jelaskan tadi. Oke, gambarnya boleh di buku gambar. Lalu yang kedua, berilah warna rambu lalu lintas tersebut. Warnanya jangan jangan dikarang ya. Kalau memang peringatan berarti harus warna dasarnya kuning. Kalau rambu peringatan dilarang, larangan berarti harus merah. Oke. Yang ketiga, tulislah arti dari rambu lalu lintas yang sudah kalian gambar. Jadi setelah digambar, anak-anak menuliskan arti dari rambu lalu lintas tersebut. Oke. Nah, anak-anak, tak terasa ya, ternyata sudah 30 menit Budiah menemani anak-anak belajar hari ini. Terima kasih anak-anak sudah dengan baik dan seksama mengikuti pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu selalu mengingatkan agar yang pertama selalu memakai masker saat keluar rumah, yang kedua mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan yang ketiga menjaga jarak. Dan anak-anak tetap jaga kesehatan ya anak ya, meskipun dari rumah tetap belajar dengan semangat. Oke. Berikut yang sudah Budia sampaikan. Terima kasih. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam program belajar dari rumah bersama guruku.